itu kan ada rumus solving kan. Nah, kami tuh mau nanyakan dari mana kalian yakin menggunakan rumus itu? Gara-gara kan rumus untuk mencari uji sampel itu kan banyak. Kami lihat juga banyak referensi yang berbeda-beda rumusnya itu. Nah, kayak mana kalian yakin kalau itu bisa memastikan ukuran sampel itu? Itu ada iya berbeda-beda kan, tidak mungkin cuma 10 provinsi aja yang diambil. 10 provinsi lain kayak mana? Kan semua provinsi itu berbeda-beda kan statistiknya. Berarti tidak bisa dong menguji semua sampel dari semua provinsi kalau cuma 10 provinsi aja yang diambil. Kemudian yang kedua karena kendala non statistis. Kalau yang kendala statistisnya itu yang pertama itu tuh dipengaruhi oleh bentuk parameter yang akan menjadi tolak ukur dari analisis yang akan dilakukan. Bentuk parameternya itu kita mau untuk mencari rata-rata atau mau mencari presentasi atau mau menguji kebermaknaan dari hipotesis yang dilakukan. Kemudian untuk kendala statistis yang kedua yaitu tipe samplingnya, yaitu apakah tipe samplingnya yang digunakan itu tipe yang pertama simple random sampling atau stratified random. Iya, yang ketiga ada multi, yang keempat itu ada yang systematic random sampling. Itu juga menjadi tolak ukur untuk mengambil ukuran sampel. Yang ketiga, kendala statistik yang ketiga yaitu variabilitas dari variabel yang akan diteliti, yaitu ketika sampel itu semakin heterogen, maka semakin besar ukuran sampel minimal yang harus diambil. Kemudian kendala yang kedua yaitu kendala non statistik, yaitu seperti karena kita keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, dan juga keterbatasan ketersediaan sampling yang ada. Misalkan kalau yang tersedia di dalam desa itu hanya ada 20 orang seperti itu, jadi kan kita nggak bisa mengambil lebih dari itu. Jadi tergantung ketersediaan. Terus misalkan kalau kita tuh udah mau ngambil sampel di sana, tapi di sana tiba-tiba terjadi suatu fenomena sehingga itu tidak memaksimalkan pengambilan sampel kita, itu termasuk ke dalam kendala non statistis. Kemudian ada juga beberapa pertimbangan lain dalam menentukan besarnya sampel, yaitu yang pertama adalah dari populasi itu. Jadi semakin besar populasi, semakin besar sampel yang harus diambil, seperti yang tadi telah disebutkan. Kemudian yang kedua adalah keragaman dari populasi. Semakin beragam karakteristik yang akan diambil seperti usia ataupun berat badan. Misalkan kita mau mengambil sampel itu, maka dari keragaman populasi itu harus diambil sampel-sampelnya masing-masing biar semuanya itu rata gitu. Terus yang ketiga biaya sama. Oke, terima kasih. Secara manual. Nah, kalian ada nggak membuat contoh sampelnya itu secara mungkin menggunakan aplikasi Excel maupun SPSS? Kami belum menggunakan Sebelumnya nama saya Mariana Sulfina, penerjun NIM 095 dari kelompok 2. Mungkin masukan dari kelompok 2 untuk masukan dari kelompok 2 untuk ke 6. Pada pertemuan kali ini mungkin kita tuh membahas mengenai cara mengukur ukuran sampel, menentukan ukuran sampel gitu. Untuk ke uji hipotesis itu kita belum masuk ke materi itu, setahu saya belum membahas pada itu gitu. Kita tuh baru bagaimana cara menentukan ukuran sampel, teknik-teknik ukuran sampel, teknik random dalam sampling itu ada apa aja gitu. Ada 4, ada salah satunya simple random sampling kayak gitu. Di posternya sudah ada menjelaskan 4 teknik tersebut. Kemudian juga ya tadi untuk kelompok sebelumnya rumus Slovin itu untuk pada kasus
seperti apa? Muslim Ya, apa itu? jadi itu mungkin masukan dari kelompok 2. Iya. Izin bertanya, kan boleh nggak dikasih contoh cara menentukan ukuran sampel? Di sana kan cuma dikasih rumus aja. Nah, contohnya itu kayak mana untuk menentukan ukuran sampel? Boleh. Mungkin teman-teman bisa lihat di buku Sugiono itu ada saran-saran untuk menentukan ukuran sampel. Buku-buku ya misalkan kita tuh ada, misalkan kita mau penelitian di sekolah ada 300 mahasiswa, di situ disarankan minimal ada 30 ya, 300 siswa itu ada di buku Sugiono saran-saran. Tiga ingin menambahkan kepada kelompok 6 pada bagian uji hipotesis itu mungkin bisa ditambahi data yang bisa diuji hipotesisnya menggunakan rumus yang ada gitu. Jadi nggak hanya izin Ibu, izin teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Trigana Julia Marbun dari kelompok 4. Ini sekalian bertanya, sekalian ngasih saran juga untuk kelompok 6. Di situ kan ada, kalau di posternya itu ada 3 metode praktis, yaitu tabel crazy-nya, sama yang kedua itu nomogram Harris-King, itu dari buku Sugiono tahun 2007, sama rumus Lopin. Tapi di posternya hanya tertera 2 metode praktis, tidak ada yang nomogram Harris-King. Nah, kalau di poster kami bahkan ada bikin bentuk yang ini, kotak yang bawah. Ini tabel nomogram Harris-King. Itu. Atau mungkin teman-teman lupa buat atau gimana, mungkin bisa dijelasin juga mengenai tabel. Terima kasih. Kakak abang dan teman-teman ini membantu kelompok 6 dalam menjawab yang tadi yang menentukan ukuran sampel itu nggak dimasukin bagian nomogram Harris-King-nya. Jadi kami ingin izin membantu untuk menambahkan mengenai cara menentukan ukuran sampel menggunakan nomogram Harris-King ini. Jadi seperti dalam poster mungkin bisa dilihat seperti yang dikerjakan oleh empat juga, yang bagian tabel nomogram Harris-King-nya itu pada bagian garis yang di sebelah paling kiri itu paling kanan itu adalah ukuran populasinya. Nah, terus yang di bagian tengah itu adalah tingkat signifikansi yang atau tingkat kesalahannya. Terus yang paling kiri itu adalah ukuran sampel dalam persen dalam persennya. Jadi cara penggunaan dari tabel nomogram Harris-King ini yaitu misalnya saya ambil contoh populasinya berjumlah 200. Terus tingkat dari kepercayaannya itu 95%. Artinya tingkat kesalahannya itu berada pada 5%. Terus ditarik dari ukuran populasi tadi kan 200, terus ditarik garis ke angka 5% tadi. Terus kalau kita panjangkan garis tersebut itu akan berada di atas 60. Di garis yang paling kiri itu kalau dilihat dalam tabel itu terdapat di angka di atas 60, yaitu kalau misalnya diperkirakan itu sekitar 58. Nah, terus cara menentukan jumlah sampelnya itu jadinya tadi kan 58 data itu kan dalam persen, berarti itu ada 0,58. Nah, terus 0,58 ini kita kalikan dengan jumlah populasinya, yaitu tadi berjumlah 200. Kemudian kita kali dengan yang itu kalau misalnya diperhatikan ada faktor pengali yang ada 0,780, 0,875. Nah, tadi kan kita
mengambil yang taraf kepercayaannya itu 95% atau tingkat kesalahannya itu 5%. Nah, jadi faktor penggalinya itu di sini kalau 95% itu faktor penggalinya adalah 1,195. Nah, berarti jadinya 200 dikali 0,58 dikali 1,195. Nah, didapat hasilnya itu jadi 19,2. Terus kalau kita bulatkan itu jadi 19. Jadi artinya dalam populasi berjumlah 200, jika kita ambil tingkat kesalahannya 5%, maka akan menghasilkan sampel sebanyak 19 orang. Dalam poster itu tadi yang udah dibilang Iri itu tadi nggak ada di dalam poster ya Prilly. Dan di dalam poster tuh nggak ada yang tentang saran-saran tentang ukuran sampel. Padahal itu penting dalam menentukan ukuran sampel. Dimana yang kami dapat itu ada dari Roscoe yang mana ada 4 saran-sarannya. Kemudian ada dari G dan DL itu ada 3 saran. Lalu kemudian ada Creswell, di situ ada 3 saran. Mungkin sebaiknya dicantumkan. Terima kasih. Moderator, ya mau bertanya? Boleh. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Perkenalkan, saya Tiara Ayu Nisa dari perwakilan kelompok 7 ingin bertanya. Biasanya tuh kalau kita dalam menentukan ukuran sampel itu kan yang menjadi masalah kan, maksudnya tuh ukuran sampelnya tuh mau seberapa banyak kita memakai itu kan tidak ada panduannya. Jadi kan tidak ada panduan khusus, jadi kita harus pakai sampel 100 biar hasilnya maksimal gitu kan nggak ada kan. Nah, jadi pertanyaannya tuh apakah dari kelompok kalian bisa menyampaikan seberapa ukuran sampel itu bisa dipakai, kemudian apakah apabila semakin besar populasi semakin besar sampel yang harus diambil atau semakin kecil populasi tetap sama gitu sampel yang harus diambil. Ya, terima kasih.